Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sahabat kubah semesta, sebagai umat muslim, kita pasti sadar akan pentingnya salat. Betapa besarnya dosa bagi yang meninggalkannya, dan begitu besar pahala bagi yang mengerjakannya. Di antara semua perintah Allah kepada manusia, salat adalah perintah yang tidak diturunkan ke bumi, tidak melalui malaikat Jibril, tidak turun dalam bentuk wahyu seperti perintah-perintah lainnya. Perintah yang menjadi tiang agama, penopang keimanan, dan penghubung langsung antara hamba dan Tuhannya. Peristiwa agung itu terjadi pada malam Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus langit demi langit, melampaui batas yang tidak mampu dicapai oleh makhluk manapun. Di Sidratul Muntaha, tempat yang tidak sanggup digambarkan oleh kata-kata, di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah salat secara langsung kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada perantara, tidak ada jarak, tidak ada hijab. Inilah kehormatan yang menunjukkan betapa istimewanya salat dalam kehidupan seorang muslim. Salat bukan hanya ritual, bukan sekadar gerakan, tetapi sebuah undangan dari Allah untuk berdialog, mengadu, meminta dan mendekatkan diri kepadanya. Perintah dari langit tertinggi ini adalah tanda bahwa salat adalah cahaya, kekuatan, penyembuh dan sumber ketenangan bagi setiap jiwa yang melaksanakannya. Karena itu, setiap kali kita berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah, kewajiban ini diberikan langsung dari langit dalam pertemuan paling mulia sepanjang sejarah kenabian. Salat adalah hadiah, salat adalah kehormatan, salat adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa ada 3 unsur yang terkandung dalam salat, dan ketiga unsur inilah yang dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Pertama, ikhlas. Ikhlas sering disebut dalam Al-Quran sebagai syarat utama dalam melakukan ibadah. Ikhlas juga dapat menghilangkan sifat riya dalam hati manusia. Dengan niat yang tulus, maka perjumpaan kita dengan Allah saat salat akan mempertegas bahwa kita dengan kerelaan hati menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, khasyah atau perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan khusyuk, khasyah dapat dianggap sebagai tingkat khusyuk yang lebih tinggi, yang didasari oleh rasa takut yang berakar dari pengetahuan mendalam tentang Allah. Meraih khasyah dan khusyuk dalam salat adalah dambaan setiap muslim, karena salat menjadi media komunikasi langsung antara hamba dengan Tuhannya. Salat yang dilakukan dengan khasyah akan terasa lebih bermakna, mendatangkan ketenangan hati, dan membantu mencegah perbuatan keji dan mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dianjurkan untuk selalu memohon pertolongannya agar diberikan kekhusyukan dan khasyah dalam beribadah. Ketiga, zikir. Dengan zikir maka seseorang akan merasa selalu diawasi. Kesadaran ini membuat seseorang enggan melakukan perbuatan dosa karena mengetahui ada pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan keji dan mungkar bisa dicegah dengan hadirnya 3 unsur tersebut dalam salat. Dalam hidup ini, kita sering mengejar banyak hal.
Kita mengejar rezeki, mengejar dunia, mengejar perhatian manusia. Namun betapa seringnya kita justru melupakan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang kelak akan menjadi penentu kebahagiaan atau kesengsaraan abadi kita. Itulah solat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan solat untuk memberatkan kita. Solat adalah bentuk kasih sayangnya. Namun ketika seorang hamba mulai melalaikan solatnya, ketika ia menunda-nunda, meremehkan, atau bahkan meninggalkan sama sekali, maka ia sedang berjalan menuju lembah kehancuran yang Allah sendiri sudah peringatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Maryam ayat 59. Maka datanglah setelah mereka pengganti-pengganti yang menyia-nyiakan solat dan mengikuti hawa nafsu. Maka mereka kelak akan menemui ghaya. Para ulama menjelaskan bahwa ghaya adalah lembah di neraka yang azabnya sangat pedih, gelap, dan jauh di dasar jahanam. Dan dalam surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, maka celakalah orang-orang yang solat, yaitu mereka yang lalai dari solatnya. Bukan orang yang tidak solat, tetapi orang yang lalai, yang sering menunda-nunda, tidak khusyuk, tidak menjaga waktu solatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberi peringatan keras. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Begitu besar ancaman ini, hingga meninggalkan solat dianggap sebagai tanda kehancuran iman. Dalam hadis sahih lainnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solat. Jika solatnya baik, maka baik pula seluruh amalnya. Jika solatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Bayangkan, seluruh amal seorang manusia, sedekahnya, puasanya, kebaikannya, akan bergantung pada satu ibadah, solat. Jika solatnya rusak, maka semua amalnya runtuh seperti debu diterpa angin. Bagaimana jika waktu solat selalu lewat, tetapi hati tidak pernah merasa bersalah? Bagaimana jika panggilan azan terdengar, tetapi hati lebih memilih kesibukan dunia? Ketahuilah, setiap detik kita menunda solat dengan sengaja, kita sedang menumpuk ancaman untuk diri kita sendiri. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tidak menutup pintu tobat, tidak menutup pintu harapan. Di balik ancaman ada janji yang begitu lembut. Solat bukan sekadar kewajiban, tetapi pelindung, cahaya, dan penyelamat kita. Cahaya yang akan menerangi kubur kita. Cahaya yang akan memudahkan langkah kita melewati syirat. Cahaya yang akan menyelamatkan kita dari gelapnya hari kiamat. Maka hari ini, sebelum ajal menutup mata kita, sebelum dunia ini meninggalkan kita selamanya, marilah kita kembali kepada solat. Mari kita jaga, kita perbaiki, kita tegakkan tepat waktu. Karena tidak ada yang lebih menyesal di hari kiamat, selain orang yang pernah diberi waktu untuk solat, tetapi ia memilih untuk melalaikannya.